Oke, tadi kan teman-teman udah dikasih tahu ada 50-nya dari grafik ini. Ini ada tadi disebut grafik kumulatif distribusi ya. Jadi kalau kita lihat sumbu X-nya itu adalah besar partikelnya, sumbu Y-nya adalah persentasenya. Jadi kayak tadi ada 50-nya ini. Sekarang saya mau nanya teman-teman, dari grafik ini, maaf saya perbesar. Coba teman-teman pelan-pelan lihat berapakah D60-nya. Silahkan dilihat, habis dilihat taruh di grup jawabannya. Berapa milimeter D60-nya? Kalau kita lihat dia bawahnya tuh nggak itu ya, nggak apa namanya, nggak linear ya, logaritmik. Karena tadi pakai log. Oke. Terus jadi di pantai itu juga sedimen itu dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Dia tuh saling berinteraksi, bercampur jadinya. Nah, ada yang mencoba mengklasifikasikan bagaimana sih kalau kita mau ngelihat si sedimen yang nyampur gini. Namanya Robert Falk. Dia membuat sebuah diagram untuk memudahkan geologis atau geoteknis mengklasifikasikan sedimentasinya. Ini diagram sebelah kiri ini yang kotak ini saya ngambil yang modified Falk classification. Kalau teman-teman baca referensi lain, Falk classification-nya itu bentuknya segitiga, nggak kotak seperti ini, nggak segi empat seperti ini, karena kita referensinya bilang bahwa Falk classification ini lebih mudah. Pun saya di sini nggak akan minta teman-teman buat apa namanya di kuliah ini buat menganalisa tanah ya. Nanti ada kuliah lainnya. Tapi kalau nanti teman-teman kerja, terus teman-teman dapat report tahu, oh ini maksudnya apa sih? Apa sih yang diukur sama Falk classification ini? Kalau kita lihat, dia lihat nih, sumbu Y-nya adalah perbandingan adalah G plus M plus S plus S plus M plus S. Apaan sih itu? Nah, jadi kalau kita lihat nih, lihat atas ini. M itu adalah mud, S itu adalah sand, G itu adalah gravel, M itu muddy, S itu sandy, G itu gravelly. Jadi apa sih yang dia lakukan? Intinya teman-teman cari dari tadi kita punya distribusinya, berapakah persentase distribusi dari silt dan sandnya, oke? Lalu hitung rasionya, berapa gravelnya, berapa mudnya, berapa sandnya, hitung. Nih lihat ini G per G min M plus S, kalau ini S per M plus S. Udah kita hitung, kalau udah dihitung ya udah. Nanti ternyata sumbu Y-nya G per G plus M plus S-nya 40%. Ya udah di sini misalnya kan ya. Ini dihitungnya berarti dia di misalnya 40%. Berarti dia sekitar sini misalnya. Maka si benda itu disebutnya adalah, titik kita di situ ya, Mg, yaitu muddy gravel gitu. Nah, apa namanya, kurang lebih seperti itu menentukannya. Nah, cuma untuk kasih tahu bahwa teman-teman yang bekerja di bidang geoteknis ataupun geologis itu menggunakan prosedur yang sangat ketat dan peralatannya kompleks untuk menghitung dan mengklasifikasikan sedimen. Itu adalah salah satu pekerjaan yang lumayan apa namanya, gajinya lumayan oke lah, gitu. Oke. Nah, jadi kalau bisa kita dibilang salah satunya kalau kita ingin menghitung sedimentasi, analisis sedimentasi atau erosi, kita harus tahu material yang ada di tempat yang kita mau pelajari. So, yang pertama adalah prosedurnya. Ambil sedimen sampelnya, kita punya sampelnya dari studi areanya. Nih, tekniknya ada bermacam-macam. Pertama, kalau misalnya di tengah laut, di bawah laut, di tengah laut ya offshore, maka ambil grab sampelnya pakai diver collected sample. Kalau nggak bisa, ya pakai box core atau gravity core, pakai borehole log atau segala macam deh. Teman-teman coba cek di googling aja, gimana sih saya soil sampling test itu, mungkin nanti juga belajar di geotek ya. Oke, dari situ teman-teman buat yang namanya shift analysis. Apa sih shift analysis? Ntar kita lihat. Udah gitu kita punya plot grain size distribution-nya dalam bentuk cumulative distribution. Habis itu plot rasio mud and sand-nya, maka kita punya apa namanya, karakteristik sedimen di tempat itu. Kita lihat gimana sih shift analysis itu. Emang biasanya kita nih, saya lihat dari sebenarnya ini adalah materi
iklan dari satu company, tapi nggak apa-apa kita lihat sieve analysis. Karena biasanya dilakukan di laboratorium, tapi sekarang mungkin belum. Oke, Method used to determine the particle size distribution of fine and coarse aggregates in accordance with ASTM ini subtitle saya C136, bikin bahasa Inggris where karena a sample of dry aggregate of a known mass is separated through a series of sieves intinya sih with apa, progressively diayak sieve smaller analysis itu openings adalah to analisa determine the particle size pengayakan distribution itu. of the test sample. The standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates is used primarily to determine the grading of materials proposed for use as aggregates, and to determine the compliance of particle size distribution where applicable specifications are required, and to provide necessary data for quality control of production of various aggregate products and Apa isi jadi sieve analysis itu tadi dia menentukan grade, ya grade intinya apa namanya, distribusinya, dia ingin tahu distribusi dari si sampel yang kita ambil. Terus ya dia ingin ngelihat apa namanya, compliance-nya kayak gimana sih, sesuai nggak dengan cara ngambilnya, terus juga dengan data yang dibutuhkan. Itu ya udah ngasih datanya. Kita lihat ya. Intinya apa sih? R, Ini nih a yang balance intinya. or scale used in testing of Alatnya. fine and coarse aggregates Ini kita sampaikan dengan cepat karena biasanya dijelaskan di lab, tapi enggak, kita lanjut aja ya. with a readability of 0.1 grams for fine aggregate and 0.5 grams for coarse aggregate or mixture of fine and coarse aggregates. Test sieves that conform to ASTM E11 specifications. A Dia ASTM E11 ya standarnya. mechanical sieving device to create motion of the particles to bounce, tumble, or otherwise turn as Tahu to nggak dia lagi? present Ini diayak nih, intinya tadi ini adalah mesin ayakan otomatis. Buat teman-teman yang nggak tahu ayakan itu apaan, kalau kalian generasi milenial tuh, kalau dulu orang apa namanya, nenek-nenek kita tuh kalau memisahkan antara beras dan gabah itu pakai ayakan. Cek diayakan kayak gimana. Jadi ini diayak ya, tapi secara mekanik, nggak manual. turn as to present different orientations to the sieving diayak, surface. Material An yang oven of appropriate size apa namanya, capable of yang kecil maintaining a jatuh ke uniform bawah. temperature Pertama dia of 110 degrees dikeringin dulu ya, Celsius. biar airnya hilang. A sieve brush, a sample container or pan, a sieve pan, a sieve stack cover, and a way to record and analyze your test findings. It is important to limit the quantity of test materials on any given sieve so that all particles have the opportunity to reach the sieve openings a number of times during sieving operations. For this demonstration, the bulk sample has already been reduced to an amount suitable for testing using the applicable procedures described in ASTM C702. The procedure for standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates. Intinya adalah dikeringin sampelnya, panterwetnya apa ya? Lupa saya bahasa Indonesianya. Terus pilih ayakannya, habis itu ya udah sampelnya diayak, habis itu direkod, kurang lebih seperti itu. Kita lihat. We first dry the test sample in an oven at a constant temperature of 110 degrees Celsius. Biar dia kering, biar airnya Measure on a balance or scale the tare weight or unladen weight tare itu of your itunya tempatnya, mas saya nggak tahu bahasa Indonesia barusan. Ininya nampannya nih diukur biar sample container or pan. Now place the test sample into the sample container and measure its gross weight. Oke, dihitung jadi kan ketahuan berat Next, berapa. Select test sieves with suitable openings to furnish enough information required by the specifications covering the material being tested. Pilih ukuran ayakannya. Nest the sieves in order of decreasing size openings from top to bottom. Atas Today, we're using Gilson 8-inch ASTM E11 stainless steel compliance grade test sieves. Place the sieve stack onto a sieve pan. Now place the test sample onto the top sieve and then cap the sieve stack with a sieve cover. Agitate the sieves by means of a mechanical sieving apparatus for a sufficient period of time so that not more than 1% by mass